materi, analisis, dan menulis tes deskripsi. Nah, pastikan sekarang kamu buka buku catatannya, jangan sampai tidak mencatat ya. Oke, kita masuk ke pertama. Tujuan pembelajaran, kamu harus mampu menyajikan gagasan, data, kesan dalam bentuk teks deskripsi secara tertulis maupun lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tertulis. Kamu boleh perhatikan contoh berikut. Di sini ada wacana yang Miss kasih, ada 4 paragraf beserta judulnya. Coba kamu baca, kamu simak, coba di hatinya sendiri tentukan nih strukturnya, bagian-bagian strukturnya nih yang mana aja sih? Apakah semuanya kesimpulan? Atau apakah semuanya gambaran umum? Nggak mungkin kan? Tidak mungkin kan? Nah, coba kita analisis satu demi satu, oke? Jangan sampai berkedip. Pastikan ingat nih di sini, oke? Yang pertama, paragraf pertama, dari sekolah baruku sampai hanya separuhnya. Itu termasuk struktur bagian apa? Apa? Kesimpulan? Bukan. Itu adalah identifikasi. Identifikasi itu adalah gambaran umum dari teks tersebut, dari topiknya apa nih. Yang kedua, paragraf kedua, sekolah baruku memang layak menjadi sekolah favorit sampai tidak heran apabila tanpa angkuh, gersang, dan angker. Ih, serem ya angker. Oke, ini adalah struktur bagian identifikasi lagi, bukan nak. Ini itu termasuk dari deskripsi bagian. Yang ketiga, paragraf ketiga, sekolah baruku tercinta, tempatku menimba ilmu, tak hanya cantik dari asri dari luar, setelah memasuki pintu gerbang sampai aroma wangi dan indah dipandang. Menurut kamu, ini struktur bagian apa? Hah? Yeay, benar. Ini tetap deskripsi bagian. Pintar, pintar, pintar. Oke, yang terakhir ini favorit-favorit kamu semua, kesukaan kamu semuanya pokoknya. Ini adalah bagian is the best, terbaik pokoknya, yaitu bagian kesimpulan. Ya, benar sekali. Wacana yang masih sama, coba diperhatikan kaidah kebahasaannya kira-kira apa nih. Kemarin kan kamu udah bikin kalimat, sudah menghafalkan tuh kaidah kebahasaannya. Sekarang kita analisis dari wacana ini. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak kenapa pepohonan hijau? Ada kata-kata yang Miss tebalin loh. Kenapa nggak semuanya Miss tebalin coba? Kamu tahu nggak kenapa? Kita analisis ya satu-satu. Nah, kita akan mencari yang namanya kalimat rincian. Menurut kamu dari si teks ini, kalimat rinciannya itu yang mana? Yang kedua, oh ternyata kata khusus loh pepohonan hijau itu. Nah, sudah paham, pepohonan hijau itu kata khusus anak-anak. Nah, yang ketiga, oh ternyata itu adalah majas personifikasi. Kamu majas personifikasi pasti kamu tahu lah apa itu ya. Tahu nggak? Harus cari tahu sendiri. Tidak heran apabila pagar tembok itu tampak angkuh, gersang, dan angker. Itu adalah majas personifikasi. Yang selanjutnya, kata ganti. Kata ganti di sini ada kata ganti mereka. Nah, mereka itu kata ganti keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Jawab sendiri. Ini sudah kasih materi dong. Yang keempat. Yang kelima ya, bunga warna-warni yang bertaburan. Coba, bunga warna-warni yang bertaburan. Oke sih, Miss tulis di situ diksi. Emang kamu paham kalau Miss tulis di situ diksi? Harus paham dulu konsep diksi itu apa. Pilihan kata. Nah, pilihan katanya yang mana? Bertaburan. Nah, yang keenam. Lingkungan sekolah itu adalah panca indera. Melihat, karena dia tahu lingkungan sekolahnya itu bersih, indah, dan nyaman. Itu bisa dari panca indera melihat. Selanjutnya, kalimat efektif, sinonim, dan kepaduan paragraf. Ada 9. Kamu harus paham. Kalau tidak paham saat ini, ambil handphonenya, chat Miss di grup. Miss, saya tidak mengerti bagian yang ini.
Jangan sampai tidak paham, minggu depan kamu ulangan loh. Jangan sampai tidak mengerti, rugi. Oke, kalau kamu rugi, siapa yang untung? Tidak ada. Kita harus sama-sama untung. Kita lanjut, atau kamu belum paham? Oke, yang belum paham boleh cek Miss ya. Oke, ini materi terakhir, menulis tes deskripsi. Miss percayalah kamu sudah tahu menulis teks deskripsi. Tapi di sini Miss punya 5 langkah untuk menulis tes deskripsi. Yang pertama, kamu tentukan judul. Judulnya ayahku, ibuku, mamaku, papaku, nenekku, kakekku. Yang kedua, kamu membuat kerangka. Satu persatu kamu jabarkan, kamu tentukan bagian-bagian strukturnya. Ingat ya, struktur itu ada 3. Yang ketiga, kamu cari datanya. Kalau kamu menulis tes deskripsi tentang kucing kamu lihat tuh kucing kamu, apa yang mau kamu tuliskan tentang kucing kamu. Yang keempat, kamu tata kalimat-kalimatnya menjadi paragraf. Jangan lupa perhatikan tata bahasa kamu. Nah, di bagian keempat itu adalah kalimat efektif. Yang kelima, kamu merincikan objek suasana yang kamu deskripsikan supaya Miss yang baca teks deskripsi kamu mampu merasakan apa yang sedang kamu deskripsikan. Oke? Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, itu perpustakaan sekolahku adalah bagian judul. Yang kedua, menentukan penjabarannya. Yang ketiga, hasil pengamatannya. Yang keempat dan kelima, Miss ubah dari kalimat menjadi paragraf. Miss gunakan kalimat efektif, kalimat yang sederhana, dan kamu paham ketika kamu baca teks ini, kamu bisa merasakan bahwa Miss memiliki perpustakaan yang besar, ada 2 lantai, ada wifi, dan ada apa lagi ya? Oke, jangan dipusingkan. Nah, kamu sekarang boleh membuat teks deskripsi sesuai petunjuk Miss. Nanti Miss kasih tahu ya tugasnya apa. Kalau kamu mengerti materi ini, berikan Miss tombol like. Jika kamu tidak mengerti, berikan tombol like. Jangan dislike. Oke, dadah.